Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi malam saya pulang dari Purwakarta, naik kereta ya, Gereja Kristus Purwakarta. Saya melayani ibadah malam Natal. Ya. Temanya beda, tetapi backgroundnya sama, begitu mau saya katakan ya. Kalau saudara lihat slide yang sudah disiapkan ya dengan judul It Never Ends, backgroundnya sama persis ya. Temanya berbeda, tetapi juga banyak anak mudanya seperti yang saya lihat di sini. Banyak anak muda seperti saya yang rasanya muda walaupun usia nggak muda, udah hampir 60 tahun, bersyukur sama Tuhan diberi kekuatan. Saya dan istri baru pulang dari Kepulauan Talaut. Kalau yang tahu, paling utara dari Indonesia. Istri masih tinggal di sana untuk sampai bulan Januari, entah sampai awal Januari atau sampai akhir Januari, tergantung apakah Tuhan akan pakai dia untuk menemani siswa-siswa SMA yang baru saja kami layani dalam camp menjelang libur Natal, supaya mereka bisa membangun satu bisnis anak-anak remaja bersama dengan sekolah negeri yang ada di sana, supaya mereka diberdayakan dalam hidup mereka sebagai entrepreneur. Mungkin saya akan bergabung dengan istri saya, kalau dia nggak pulang saya nyusul ke sana. Nanti kalau dia pulang saya akan pergi lagi bersama dengan dia, karena kami punya misi di pelayanan di Kepulauan Talaut. Sudah dari tahun 2016 kami menginjakan kaki dan melayani di sana. Ke kalangan anak-anak muda, senang sekali karena anak-anak muda adalah harapan masa depan ya, baik buat Indonesia maupun buat gereja. Dan hari ini temanya sangat senang sekali ketika membaca judul yang diberikan, judul besarnya The Journey. Saya langsung mengingat bahwa perjalanan Alkitab adalah sebuah kitab perjalanan, ya. Itu yang menjadi tema besarnya nanti. Lalu it never ends, itu berarti respons saudara dan saya ketika menjalani perjalanan bersama dengan Tuhan, tidak pernah berakhir sampai Tuhan mengatakan sudah berakhir. Galatia pasal 4, ayat 4 sampai 9. Galatia pasal 4, ayat 4 sampai 9, ya, itu sudah ada di dalam, kenapa belum mau? Oke. Ya, sudah ada di dalam teks slide saya, kalau saudara mau baca dari situ, kita baca bersama-sama. Galatia 4 ayat 4 sampai 9, mari. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita terima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya. Saudara, 6 ayat yang saya pilih ini, Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 9, itu bicara sejarah. Bagaimana Allah di dalam satu titik sejarah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus, tunduk kepada hukum Taurat, artinya dia orang Yahudi, yang mengikuti segala tata cara Taurat ketika dilahirkan, untuk menyatakan dirinya sama dengan umat Israel, karena dia bagian dari umat Israel tapi dia dari Allah inkarnasi, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Semua bicara sejarah, saudara. The Journey itu bicara sejarah. Maka saya coba luaskan pengertian The Journey itu, saudara, dalam tema besar kita, yaitu bicara tentang timeline keselamatan, ya. The journey adalah the history of salvation. Seluruh Alkitab adalah sejarah keselamatan di dalam 6 babak.
Ada orang yang suka memakai 4 babak saja. Babak pertama dan babak ke-6-nya nggak dihitung. Tapi saya memakai 6 babak, saudara ya. 6 acts of the redemption, biblical redemption. Apa itu saja? Yang pertama saudara, kalau kita mulai dari ujung paling kiri, yaitu penciptaan. Babak pertama Allah berkreasi di dalam dunia ini. Allah berinisiatif membuat alam semesta. Dan secara khusus Allah menempatkan manusia sebagai puncak ciptaan, the crown of creation, supaya manusia boleh mengelola alam ciptaan Allah ini. Saudara dan saya sebagai the crown of creation, mahkota ciptaan, untuk mengelola alam yang ada dipercayakan kepada kita, termasuk lingkungan hidup, termasuk alam tumbuh-tumbuhan dan binatang, supaya Tuhan dimuliakan melaluinya. Itu makna gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Potensi ilahi yang Tuhan berikan dan sekaligus tujuan Allah untuk membawa dunia ini memuliakan Dia lewat hidup saudara dan saya. Babak pertama berlangsung sangat baik dan sangat ideal. Kejadian 1 sampai dengan yang kedua. Namun saudara, babak pertama itu cepat berakhir dengan babak kedua, second act, yaitu kejatuhan saudara. Peristiwa pasal 3 Kejadian adalah satu peristiwa yang sangat-sangat disayangkan, tapi itu sudah terjadi. Kejatuhan manusia dalam dosa, ketika pasutri pertama ditipu oleh ular, di baliknya ada iblis. Untuk memberontak kepada Allah, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang taat kepada iblis. Percaya kepada iblis, menolak percaya kepada Allah yang sudah menciptakan mereka, yang adalah Tuhan Allah mereka satu-satunya. Dan kejatuhan itu membawa dampak saudara, dampak yang besar. Yaitu kerusakan, chaos saudara. Pengertian chaos adalah ketika tidak ada ordo yang benar lagi. Ketika Allah ditolak, diturunkan dari tahtanya, manusia ingin naik tahta. Mereka lupa, manusia lupa bahwa iblis naik tahta di atas mereka. Karena mereka taatnya, mendengarnya, percayanya kepada iblis. Dan sampai sekarang ini saudara, dunia ini ya, waktu kita jadi orang percaya sudah diberdekakan di dalam Kristus, tapi masih suka mendengar bujuk rayu dunia ini, kita sedang ditipu oleh iblis. Kita sedang lebih percaya kepada Dia daripada kepada Allah yang dengan janjinya dalam firman-Nya. Saudara, kejatuhan membawa dampak yang luar biasa. Kejadian 3 sampai 11 bicara tentang propagation of sin. Namun pada saat yang sama, di babak kedua ini Allah menyatakan rencana keselamatannya. Kejadian 3:15. Kalau mau diuraikan itu bisa khotbah sendiri saudara, bicara tentang bagaimana Allah sejak awal sudah punya rencana untuk menyelamatkan manusia berdosa. Keturunan perempuan yang nantinya adalah pada Tuhan Yesus. Akan bermusuhan terus-menerus dengan keturunan ular. Ular di balik itu iblis saudara. Tetapi di kayu salib, kalau saya loncat ke babak yang keempat dari 6 babak ini saudara. Di kayu salib, Kristus menghancurkan iblis. Itu remuk kepalanya, ular remuk kepalanya. Melalui kematian Kristus, yaitu tumit dari keturunan perempuan yang diremukkan. Dia mati, tapi dia bangkit kembali karena dia Allah yang hidup. Dan masalah dosa, masalah kematian sudah diselesaikan. Puji Tuhan saudara. Tetapi perjalanan sejarahnya masih terus ke dalam babak yang ketiga, di mana Allah di dalam mengungkapkan rencana keselamatan sampai Mesias lahir, Allah memilih Israel. Ya, Allah memilih umat pilihannya, bukan karena Israel lebih baik atau Israel lebih hebat, lebih punya kualitas dibandingkan bangsa-bangsa lain. Karena ternyata nanti terbukti dalam babak ketiga sejarah keselamatan, Israel tidak beda dengan bangsa-bangsa lain. Kalau nggak ada anugerah Allah, mereka sudah rusak dan habis. Dan mereka bisa dikatakan sebagai umat yang gagal memenuhi panggilan mereka. Apa panggilan mereka saudara? Ya, Keluaran 19 ayat 6, catatan di dalam kitab Keluaran bicara tentang peristiwa sesudah Exodus, sesudah umat Israel dibawa keluar dari Mesir, saudara. Lalu diberikan hukum Taurat, diberikan perjanjian Sinai, satu perjanjian anugerah. Allah membebaskan mereka, seharusnya mereka hanya taat kepada Allah, tidak ada
alasan lain, tetapi Allah berkata, kalau kamu taat pada aku, kalau kamu pegang perjanjianku, aku akan menjadi Allah buat kamu, dan kamu akan menjadi harta kesayanganku dari seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan itu bicara tentang Israel dipanggil jadi contoh umat pilihan. Allah mengasihi semua bangsa. Dan Allah pilih Israel jadi contoh. Untuk tugas apa, saudara? Untuk tugas menjadi kerajaan imam dan menjadi bangsa yang kudus. Itu dua tugas mulia yang dipercayakan Israel, dipakai Allah menjadi agen keselamatan buat bangsa-bangsa lain. Yang pertama jadi imam. Imam fungsinya adalah menjadi pengantara. Kalau di bangsa Israel ada umat yang jatuh dalam dosa tertentu, dia datang menghampiri Allah, mau minta pengampunan, dia datang kepada imam. Dia minta imam lakukan ritual, persembahan kurban bakaran, kurban sembelihan yang membuat aku nanti dosaku diampuni. Dan imam perform itu, saudara. Dan imam nanti menyatakan atas nama Allah pengampunan itu. Saudara, Israel dipanggil untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang hidup di dalam dosa, menyembah berhala dan penyembahan dewa-dewi kafir, saudara, supaya mereka datang kepada Allah. Dan tugas Israel itu, saudara. Lalu tugas Israel yang kedua adalah menjadi bangsa yang kudus, model hidup umat Tuhan. Model hidup umat yang kudus sesuai dengan hukum Taurat yang diberikan, saudara. Itu tugas Israel. Dan itu fungsi Israel dijadikan umat pilihan, bukan privilege semata-mata. Tapi ada fungsi, ada tugas. Sayangnya, saudara, Israel gagal. Sayangnya, saudara, Israel bukan jadi saksi buat bangsa-bangsa lain mengenal Yahweh. Mereka malah menyembah dewa-dewi bangsa-bangsa lain. Tragisnya, saudara, mereka bukan jadi contoh model hidup yang kudus. Mereka justru ikut-ikutan amoralitas. Segala perbuatan jahat dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mereka ikuti. Terbalik, saudara. Itu terjadi. Babak ketiga sepertinya berakhir tragis dengan kegagalan Israel. Namun, saudara, Allah tidak gagal. Allah tidak gagal, saudara. Israel boleh gagal sebagai umat pilihan, Allah tetap dalam rencananya. Maka babak keempat, saudara, itu menjadi babak yang penting dan menentukan. Christ event, saudara. Hari ini kita merayakan Natal, dan saya percaya kita mengerti semuanya. Itu satu paket dengan Jumat Agung dan dengan Paskah. Ya, dia datang ke dalam dunia untuk jadi manusia dalam keadaan yang paling rendah sebagai bayi, dilahirkan di tempat yang miskin, palungan. Ya, nggak ada perayaan gegap gempita seperti ini pada waktu itu. Mungkin gembala dengan malaikat yang mendengarkan paduan suara malaikat lalu bisa menyembah. Orang Majus datang setahun kemudian bawa emas, kemenyan dan mur. Ya, perayaan Natal yang sederhana tapi penuh dengan sukacita karena dia datang untuk tinggal bersama manusia, tetapi dia datang juga untuk mati, saudara. Untuk mati menebus dosa manusia. Di dalam Kristus, Israel yang gagal tidak lagi menjadi gagal. Karena pertama, Kristus adalah keturunan Israel sejati. Berarti di dalam Kristus ketika dia sukses menjalankan misi tadi, menjadi imam pengantara bagi semua orang datang kepada Allah Bapa, dan dia jadi contoh model satu-satunya yang sempurna kudus. Kristus menyediakan model yang sejati, di mana kita semua yang jadi pengikut Kristus, pertama-tama sudah ada kuasa Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita ketika kita percaya pada Dia, tapi yang kedua kita punya model sempurna yang harus seumur hidup kita, it never ends, kita jalani, sampai Tuhan bilang sudah selesai, sudah waktunya. Saudara, Christ event, babak keempat adalah babak yang paling penting dan menentukan. Dan saudara, babak ketiga Israel, nabi-nabi di perjanjian lama. Kemarin saya khotbah di Purwakarta dengan tema ini, saudara. Ya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya uraikan satu persatu poin itu untuk menjelaskan apa yang Kristus lakukan di dalam Christ event yang terus berlaku sampai sekarang. Dan itu yang sudah diwartakan, dinubuatkan dari babak ketiga ketika para nabi sadar umat Israel akan hancur karena ketidaksetiaan mereka. Tetapi para nabi sadar Allah tidak pernah gagal dalam rencananya, maka kirim Tuhan Yesus keturunan Israel, maka di dalam Tuhan Yesus suksesnya dia,
Israel juga diangkat jadi sukses. Tapi saudara, berhenti cerita sampai di situ, apakah Israel kemudian umat pilihan apa tidak, itu gereja pandangannya terbagi-bagi, saudara. Saudara, babak keempat, Christ event, dan babak kelima adalah babak gereja, saudara. Catatan Kisah Para Rasul, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, pasal 1, pasal 2, Roh Kudus turun, Pentakosta, dan Roh Kudus turun untuk hadir dalam hati orang percaya, murid-murid pertama dan murid-murid selanjutnya, rasul-rasul dan para pengikut Kristus selanjutnya, dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sampai abad 21. Sampai kepada saudara dan saya, ini event babak kelima dari the journey, saudara. The historical atau the history of salvation. Babak kelima bicara tentang gereja yang menengok ke belakang kepada kayu salib, ya, setelah tentu menerima kuasa dari Allah, menengok ke belakang kepada kayu salib, melihat Christ event, dan menjadikan itu dasar untuk melanjutkan perjalanan ke depan, masuk ke babak yang keenam, tapi belum terjadi sampai sekarang, yaitu ketika Kristus datang kedua kali. Saya keluarkan secara cepat aja poin ini, saudara ya. Saudara, kita hidup di era ini. Kita adalah gereja. Suksesif dari gereja abad pertama, terus menerus dalam kesetiaan dan kadang-kadang tidak setia, dalam kebangunan kadang-kadang jatuh, tapi dengan pertolongan Roh Kudus yang hadir di dalam hati orang percaya, Roh Kudus yang melahirkan gereja, Roh Kudus yang memimpin gereja, sampai sekarang kita hadir di sini dan di tempat-tempat lain di mana ada anak-anak Tuhan bersekutu, di situ ada kuasa Allah yang dinyatakan, di situ kita bergereja, di situ kita bermisi. Saudara, apa misi kita? Kalau Israel dulu misinya, kerajaan imam, bangsa yang kudus, lalu mereka gagal. Tetapi Kristus keturunan Israel sejati, sukses. Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya pengantara yang bawa manusia datang kepada Allah Bapa, dan Yesus satu-satunya yang sempurna jadi model hidup kudus. Maka kepada gereja sekarang ini dipercayakan supaya Christ event itu direfleksikan terus-menerus dalam hidup dan diproklamasikan sampai dia datang kedua kali. Saudara, kita ada di babak kelima dari sejarah keselamatan. Kapan akan berakhir, saudara? Kalau diteruskan dengan PowerPoint yang selanjutnya, itu bicara tentang akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali disusul dengan langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 sampai 22. Saudara. Kembali kepada Kejadian 1 sampai 2, hanya bedanya tidak mungkin ada lagi dosa yang bisa masuk dan merusak. Kejadian 1 sampai 2, Allah menciptakan begitu baik, tapi dosa masih bisa masuk. Wahyu 21-22, setelah selesai semuanya, langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, ciptaan yang baru, tidak ada lagi kemungkinan dosa masuk dan merusak. Karena yang ada hanyalah orang-orang yang dikuduskan Allah, bersama Allah di dalam kemuliaan yang kekal. Itu babak ke-6, saudara. Itu babak terakhir dari 6 babak yang masih menantikan penggenapannya. Kapan? Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun yang tahu, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Berarti itu hak prerogatif Allah Bapa. Yesus pun menempatkan diri sebagai anak untuk tidak mau tahu. Dia hanya tahu bahwa tugas dia menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dia sudah selesai, lalu dia kirim Roh Kudus, percayakan pada gereja, saudara dan saya, untuk menyelesaikan tugas kita. Merefleksikan karya kayu salib, memproklamasikan karya kayu salib itu kepada dunia ini, saudara. Itu tugas saudara dan saya. Saudara, saya senang bermain dengan timeline seperti ini. Kalau saya seorang dosen, saya mengajar di satu STT, saya juga kadang-kadang keliling ke beberapa tempat untuk mengajar tentang Alkitab, Bible background ataupun Bible pengantar introduction. Saya selalu bermain dengan timeline seperti ini. Kalau ini bentuknya seminar, saya akan pasti pakai games untuk main seperti ini. Tapi ini terbatas waktunya, ya. Jadi, saudara, dalam timeline seperti ini, kita lihat bahwa kita semua ada di dalam sejarah Alkitab. Kita semua ada di dalam bagian sejarah keselamatan. Kita bukan sesuatu yang terlepas. Sejarah keselamatan mau bicara tentang bahwa Allah memanggil gereja
dari abad pertama sampai sekarang ini, dan entah berapa abad lagi kita nggak tahu. Dan di abad 21 ini adalah bagian saudara dan saya. Saya di penghujung. Maksudnya saudara umur sudah hampir 60 kan berarti udah di penghujung. Ya. Entah berapa tahun Tuhan kasih, masih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, asal sehat sih mau aja. Ya. Tapi kalau sudah waktunya, mudah-mudahan kalau sudah waktunya Tuhan bilang sudah selesai. Tugasmu selesai Hans, silakan pulang ke sorga menikmati kekekalan. Gitu ya. Seperti Paulus mengatakan ya, bagiku hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Ya. Atau kebalik ya, mati duluan ya. Mati adalah keuntungan, tapi hidup menjadi menghasilkan buah buat Kristus. Saudara, kita ada di babak kelima. Kita adalah gereja yang hari ini punya tugas menjalani the journey bersama dengan Allah. Dan kita tidak boleh mengatakan Tuhan sudah cukup, aku udah mau berhenti. It never ends. Tema kita itu kan saudara. Hari ini kita punya tema it never ends. Apa maknanya saudara? Pertama, the church, you and me. Saya punya kelemahan kalau lagi ngomong sama PowerPoint, kadang-kadang ngomongnya kecepatan saudara ya. PowerPoint-nya belum muncul, ngomongnya udah duluan. Jadi ini kecepatan sedikit. Halo. Memberitakan kabar baik keselamatan pada dunia ini tadi sudah, dengan kesadaran waktunya terbatas, ya. Panggilan pertobatan harus dikumandangkan. Gak apa-apa sih nanti kalau mau gantiin saya boleh. Siapa tahu dinubuatkan jadi pendeta. Waktunya terbatas, panggilan pertobatan harus dikumandangkan saudara. This is the journey di babak kelima sebelum babak keenam. Sebelum berakhir dunia ini, sebelum Yesus datang kedua kali, kesempatan bertobat selesai, saudara. Dan kesempatan saudara dan saya memberitakan Injil juga selesai. Apakah saudara merasakan the sense of urgency? Urgen. Karena waktu tidak semakin bertambah panjang, waktu akan semakin menipis, semakin berkurang. Baik secara rencana Allah, Kristus datang kedua kali, maupun secara usia, saudara dan saya. Ya. Kita bisa katakan akhir zaman itu dua macam. Saudara. Satu ketika Kristus datang kedua kali, berarti kesempatan semua dunia ini selesai karena kita akan masuk ke dalam kekekalan. Tapi yang kedua saudara, akhir zaman selesai ketika, buat saya selesai ketika saya dipanggil Tuhan. Itu udah akhir zaman buat saya saudara. Dan buat saudara juga demikian. Jadi kita nggak perlu alergi bicara tentang kematian. Kalau kita anak Tuhan kita tahu kematian kita adalah masuk ke dalam kekekalan. Ya. Kecuali kita belum punya Tuhan Yesus. Nah itu berarti kita harus menggumuli serius. Dan jangan pulang dulu sebelum ini konsultasi sama pendeta. Gitu ya. Supaya engkau bertobat sungguh-sungguh. Saudara kita di babak kelima. Ya. Dengan tugas memberitakan Injil. Karena kita sudah punya Injil, sudah punya Roh Kudus, sudah punya keselamatan, sudah punya jaminan. Maka tugas kita adalah beritakan kepada dunia ini. Ya. Natal selalu menjadi occasion yang terbaik. Selain perayaan Paskah, occasion yang terbaik untuk kita bawa orang ke gereja, bukan? Untuk bawa teman-teman kita yang belum percaya, bukan? Saya bergereja di GKY Pluit, saudara. Saya jemaat di situ, saya tidak pelayanan di situ. Karena pelayanan misi saya independen. Tapi kalau saya ikut kebaktian di situ, saudara, dan malam ini mereka ada hari Natal yang kedua, kemarin malam, itu selalu penginjilan, itu selalu undangan banyak diberikan untuk bawa jiwa. Ya. Karena itu tugas. Dan itu kesempatan terbaik. Anak-anakmu mau paduan suara, mau nyanyi, mau pentas, ayo orang tua datang. Nah mereka datang. Ya, bukan mau ke gereja dengar firman Tuhan, tapi mau lihat anak-anak mereka nari atau nyanyi. Tapi justru Injil, ada kesempatan Injil diberitakan, bukan? Nah saudara ini babak kelima. Ya. Saudara, it never ends. Saudara, it never ends itu bicara respons. Ya, kalau saya memahami apa yang pengurus gereja berikan kepada saya. It never ends adalah respon saudara dan saya ketika menjalani the journey, the history of salvation babak kelima. Babak gereja, babak saudara dan saya. Yang menentukan kapan selesai itu bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Tetelestai itu kan kata-kata Tuhan Yesus sesaat sebelum dia meninggal di kayu salib. Yang artinya sudah selesai. Tugasku sudah accomplished, mission accomplished. Sudah selesai, aku sudah menyelesaikan tugas penyelamatan dengan mati di kayu salib. Nanti dibuktikan kemenangan itu dengan kebangkitannya. Dan tetelestai, Yesus berkata demikian. Tapi kita nggak bisa mengatakan itu saudara. Kita hanya bisa mendengarkan, menantikan dengan penuh harap
waktu kita menjalani journey tersebut, dengan di benak kita, it never ends until Jesus says, tetelestai. Sampai Yesus mengatakan, kamu sudah selesai, tugasmu sudah mission accomplished, sekarang pulang ke sorga nikmati berkat anugerahnya. Sebelum itu terjadi saudara, kita tidak boleh berkata it never ends. It never ends, it ends when you have finished your task in this world. Yaitu memberitakan Injil, menyaksikan Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya senang sekali bisa berbicara di tengah-tengah saudara, mudah-mudahan saudara juga senang dengerin saya gitu ya. Dan saya akan segera mengakhirinya supaya jangan kepanjangan, saya bukan orang milenial, saudara, saya orang baby boomers. Saya ngomong kepanjangan dan biasanya bikin orang bosen kalau sudah sekian waktu gitu ya. Mula-mula interest, lama-lama hilang interest. Jadi saya akan sudahi saudara. Tapi sebelum saya sudahi, saya senang sekali ketika diberi surat undangan ini. Karena dijelaskan apa itu Bright Community Service, apa misi mereka. Lalu kata-kata yang sangat saya senang adalah Big Act. Ya, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya bicara tentang 6 acts of historical redemption. Historical salvation histories. Ya. Jadi act-nya itu cocok sekali buat saya. Dan singkatan ini pun saya senang sekali. Karena saya melihat ini justru sesuatu yang harus terus-menerus saudara dan saya gumuli sebagai murid-murid Tuhan. Ya, entah masih muda atau sudah separuh baya atau sudah senior sekali. Ya, big act itu sangat penting. Dan saya ingin uraikan itu sebagai bagian dari komitmen kita untuk mengatakan it never ends until Jesus says tetelestai, until Jesus say you are already finished your work, mission accomplished. Dan untuk bisa menjadi seorang yang akhirnya mission accomplished, saudara, kita memerlukan big act itu. Kita mulai saudara ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya uraikan ini tidak bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Bright Community Service di sini ya. Pertama saudara, brokenness. Saudara, saya percaya kita bisa bertobat percaya Tuhan Yesus. Kita bisa jadi anak Tuhan. Itu karena kita hancur lebih dahulu. Broken. Sadar bahwa saya nggak punya apa-apa. Sadar saya itu tidak punya apapun yang bisa menyelamatkan saya, yang bisa memberikan saya pengharapan, yang bisa memberikan saya damai sejahtera, yang bisa memberikan saya jaminan bahwa saya akan mati masuk sorga. Dan hidup ini akan bermakna dan berarti, kecuali kita broken lebih dahulu. Saudara, ya. Saya selalu meyakini pertobatan sejati terjadi ketika orang sudah kepepet gak punya jalan keluar. Satu-satunya adalah terima Tuhan Yesus sebagai jalan keluar. Ketika orang masih merasa saya sanggup, ini saya sanggup lakukan. Saya nggak perlu ditolong orang lain atau tolong sedikit saja, tapi yang penting saya sanggup. Kita belum bisa bertobat. Pertobatan hanya terjadi ketika kita broken. Ketika kita sudah dipepet dari segala arah, nggak ada jalan keluar. Pilihan cuma dua kan, satu bunuh diri. Karena udah nggak ada jalan keluar, tapi yang kedua, menyambut uluran tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, brokenness itu sangat penting. Dan dalam perjalanan hidup saudara dan saya sebagai orang percaya, dalam mengikut dia, di dalam menjalani tugas supaya mission saya bisa accomplish, sering acap kali dan berulang kali kita harus broken, saudara. Dalam pengertian harus sadar kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri menjalani hidup ini. Dan sukses di mata Tuhan, saudara. Bukan sukses di mata dunia, saudara. Sukses di mata dunia gampang. Dengar saja suara iblis lewat dunia ini. Ya, saudara akan sukses di dunia, diterima di dunia ini. Tapi di mata Tuhan sukses itu memerlukan kerendahan hati. Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Kalau saya hari ini berdiri di sini sebagai anak Tuhan, itu anugerahmu. Kalau hari ini saya dipercaya untuk memberitakan Injil, itu anugerahmu. Lepas dari itu saudara, ya Tuhan saya nggak punya apa-apa. It's yang pertama saudara, brokenness. Ya. Tetapi justru lewat kesadaran yang jujur, yang tulus, saya tidak berdaya apa-apa dan mengandalkan Tuhan, akan lahir yang kedua yaitu integrity. Karena di dalam integrity, ke dalam brokenness kita, Allah akan menyatukan kepingan-kepingan kita yang hancur, dan kita menjadi satu yang berintegritas. Integritas kan artinya luar dalam sama. Integrity berarti apa? Apa yang ada di penampilan kita dengan apa yang di dalam kita sama.
Dan itu hanya mungkin terjadi kalau Allah yang menyatukan kepingan luar dalam kita. Menyatukan seluruh kehidupan kita yang penuh dengan topeng. Yang penuh dengan menutup diri atau dengan kemunafikan dan sebagainya, saudara. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita yang broken di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa lagi. Tuhan yang akan menyatukan kepingan hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang dibangunkan integritasnya. Luar dalam sama. Saudara. Seharusnya ini saudara dan saya punya kerinduan ya. Dan caranya adalah lewat selalu bersedia dipecah oleh Tuhan. Bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Bersedia didisiplin oleh Tuhan. Nanti engkau bertumbuh memiliki integritas. Dan kalau engkau memiliki integritas, saudara, menyusul yang berikutnya adalah gracefulness. Saudara, gracefulness, memang arti grace itu kan anggun katanya gitu ya. Tapi jangan lupa grace itu juga artinya anugerah. Seorang yang bisa mukanya ngadap ke depan bukan sombong, tetapi karena percaya diri yang sejati, itulah karena dia sudah percaya pada Tuhan Yesus lebih dahulu. Dan karena saya percaya Tuhan Yesus, hidup saya sedang diubah, kepingan-kepingan yang salah sedang dihancurkan, dibentuk ulang, integritas mulai muncul, saudara bisa angkat kepala saudara berjalan. Bukan penampilan semata-mata anggun, tapi dengan satu keyakinan ada Tuhan yang sedang membentuk saya, memproses perjalanan hidup saya, dan saya sedang berjalan dengan penuh kepastian. Orang yang lain melihat hidup saudara dan merasakan. Saya boleh pakai istilah saudara, wibawa Kristiani. Wibawa Kristen. Bukan kita yang punya, tapi dari Tuhan. Karena kita tahu backup kita siapa. Kita tahu siapa di balik kita. Kita tahu siapa yang membentuk hidup kita. Gracefulness. Saudara, ya. Ada grace, ada anugerah. Ini beda dengan kesombongan, saudara ya. Ini beda dengan kesombongan. Kesombongan adalah saya merasa saya memang hebat. Karena usaha saya sendiri. Tapi gracefulness, saudara, saya tahu. Ada Tuhan menopang hidup saya berani menjalani hidup dengan menatap ke depan. Dengan senyuman melihat orang-orang dan mengatakan, kamu mau kenal Kristus, lihat hidup saya. Ini bukan berarti saya sempurna, tetapi saya sedang diproses Tuhan, dan saya bangga menguraikan itu. Saudara, kesaksian yang powerful menurut saya, bukan ujungnya success story, saudara. Tapi proses jatuh bangun, belajar taat kepada Tuhan, ketika gagal karena nggak taat sama Tuhan lalu terpaksa Tuhan proses ulang, sakit tetapi tahu bahwa Tuhan mengasihi, lalu bangun lagi, dan proses itulah yang menjadikan powerful kesaksian kita, saudara ya. Kalau kesaksian kita ujungnya saja, suksesnya saja, orang yang mendengar akan minder. Ya, berkata, iya kamu bisa, saya nggak bisa. Tapi kalau itu lewat proses, it never ends until Jesus says tetelestai. Maka orang akan melihat kesaksian yang hidup. Kesaksian yang tulus. Ya, yang tidak dibuat-buat. Dan itu masuk ke dalam poin yang keempat, autentik. Iman Kristen yang autentik. Kita menjadi diri kita sendiri sebagai gambar Allah. Yang sedang diproses dipulihkan. Ya. Waktu the first act, saudara, kita diciptakan sebagai gambar Allah yang kudus dengan potensi yang begitu besar. Tapi dalam second act, kejatuhan, kehancuran, merusak. Bukan hilang, tapi merusak kapasitas gambar Allah kita. Dan di dalam Kristus, the fourth act, kematiannya dan kebangkitannya, lalu Allah kirim Roh Kudus masuk babak kelima, kita semua sedang diproses ulang kembali kepada gambar Allah yang sempurna tadi. Modelnya adalah gambar Allah yang sempurna Tuhan Yesus, kuasanya dari kuasa kematian dan kebangkitannya, dan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, dan toolsnya ada, Alkitab, firman Tuhan yang kita baca setiap hari, doa yang menjadi hak orang percaya untuk berdoa, didengar Tuhan. Semua itu tools yang Tuhan pakai, Tuhan sediakan untuk kita bertumbuh, untuk kita menjadi orang Kristen yang autentik. Lalu saudara, autentisitas orang Kristen itu harus bisa dilihat. Maka community, ya, kita hadir sebagai komunitas. Maka saudara, yang di Sumatera Barat dan beberapa tempat yang gak boleh beribadah, dan yang konyolnya disuruh beribadah di tempat yang jauhnya 100 kilo lebih. Ya, jadi mungkin mereka beribadah Natalnya di keluarga masing-masing kali. Apa boleh buat? Ya, tapi itu komunitas kecil mereka, saudara ya. Tapi kita dalam komunitas besar, kita dalam keluarga. Di sini ada keluarga-keluarga kecil juga yang hadir di sini, dan kita ada keluarga besar. Dan bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia, kita ada the big community of Christ, saudara. Disitulah autentisitas kita
akan kelihatan, disitulah gracefulness kita, disitulah integrity kita, disitu brokenness kita juga. Kalau saudara di dalam pergumulan, menjalani hidup, jatuh bangun, saudara punya teman dalam kelompok, saling mendoakan, saling menopang, saling mengingatkan, saling menegur, saling mengasihi. Bahkan ada proyek-proyek ketaatan dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil itu. Saudara percaya, semua ini akan bisa dijalankan. Tidak berarti mulus, tetapi kita tidak berjalan sendirian. Ada komunitas yang menopang kita. Dan komunitas yang sekaligus jadi kesaksian. Ada lagunya bukan? Saya nggak tahu saudara kenal lagu itu. Orang lain akan tahu Tuhan. Kenal Tuhan karena lihat komunitas kita. Karena kasih yang mempersatukan kita. Dan yang terakhir saudara adalah truthfulness. Ujungnya saudara adalah kita hidup di dalam kebenaran sejati. Ya. Tidak dibuat-buat, tidak ada kepalsuan. Mesti truthfulness ditambah atau dikaitkan dengan righteousness. Ya. Itu dua-duanya bicara tentang kebenaran, tapi yang satu secara substansif, yang satu lagi secara action. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, it never ends until Jesus say, tetelestai. It never ends until you finish your work. Mission accomplished. Tuhanlah yang menentukan itu. Tugas saudara dan saya hari ini adalah jalani hidup ini. Tugas saudara hari ini dan saya adalah di minggu terakhir 2019 sebelum tutup masuk 2020. Apa unfinished task yang harus saudara selesaikan? Apa tugas yang belum selesai? Masih ada kesempatan merayakan Natal di tempat lain mungkin? Sudah berapa banyak teman yang saudara ajak untuk mendengar berita Natal atau saudara men-sharingkannya? Sudah berapa banyak orang melihat hidup saudara dan mengatakan kalau orang Kristen seperti itu, saya mau jadi orang Kristen. Atau jangan-jangan saudara, ketika orang lain melihat saudara, ini orang Kristen toh. Kalau Kristen kayak gini saya nggak mau jadi orang Kristen. Ya, berarti kesaksian hidup kita tidak baik. Saudara ini kesempatan terakhir sebelum masuk 2020 saudara. Saya berdoa saudara semua dan saya juga memasuki 2020 ya. Karena kan kita tidak tahu. Hari ini saudara keluar dari tempat ini. Tuhan bilang finish nggak finish sudah waktunya pulang gitu ya. Ceritanya lain kan ya. Tapi saudara marilah kita ya mengisi hidup kita yang tinggal seminggu ini dan menyongsong 2020 kalau Tuhan masih berikan. Mengatakan Tuhan ini aku. Engkau sudah memulai inisiatif sejarah keselamatan. Engkau sudah menyelesaikan keselamatan itu dalam Tuhan Yesus. Dan sekarang engkau percayakan kepada kami. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, dan ambasador-ambasador Tuhan. Kira Tuhan menolong kita semua ya. It never ends until Jesus says tetelestai. Jangan pernah bilang sudah cukup. Ya, hanya Tuhan yang boleh bilang itu pada saudara dan tugas saudara lah terus berjalan. Terus memberi diri dibentuk Tuhan, broken, integritas, gracefulness, authentic community, dan truthfulness. Sampai Tuhan bilang, oke, anakku engkau sudah setia, selesai. Sekarang mari masuk menikmati surga yang kekal. Mari kita berdoa.